Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rumah Fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Mudah-mudahan bagi kalian yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian masuk UI pada tahun ini, bisa belajar dari soal-soal sebelumnya ya. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Kita lihat nomor 36. Nomor 36, ini bagian yang pertama ya. Gambar di atas adalah lintasan orbit planet P1 dan P2, angka dalam satuan juta kilometer. Jadi angka-angka ini ya, ini satuannya adalah dalam juta kilometer. Jika waktu revolusi planet P1, jadi planet P1 itu yang mana? Ini ya. Jadi ini adalah planet P1. Kemudian jika waktu revolusi, jadi waktu revolusi itu waktu yang diperlukan untuk satu satu putaran penuh ini ya. Jadi mengorbit matahari atau sering disebut dengan periode revolusi. Nah, kemudian yang ditanyakan waktu revolusi planet P2 adalah berapa? Ini planet P2 yang ini ya. Oke. Nah, jadi nomor 36 ini adalah berkaitan dengan materi hukum Kepler. Kalau kalian masih ingat, ini tentang hukum Kepler. Ya, jadi hukum yang mengatur tentang peredaran planet-planet ya, mengitari pusat tata surya. Oke ya. Nah, jadi di sini ada 3 kan ya. Jadi hukum Kepler ini ada 3. Kalau kalian masih ingat, yang pertama itu berkaitan dengan bentuk orbitnya yang berbentuk elips. Nah, untuk soal ini adalah hukum Kepler yang ketiga sebenarnya. Jadi hukum Kepler yang ketiga itu menyatakan bahwasanya jari-jari revolusi pangkat 3 itu berbanding lurus dengan periode revolusi pangkat 2. Nah, jadi hukum Kepler yang ketiga seperti itu. Nah, kemudian R-nya di sini apa? Ini jari-jari revolusi tadi ya. Tapi karena ini berbentuk elips, maka R di sini itu maksudnya adalah sumbu semi mayor. Ya, jadi sumbu semi mayor. Semi mayor itu maksudnya yang mana? Jadi ini jari-jari yang yang panjang. Jadi kalau misalnya kita buat elips misalnya ya. Jadi ini elips misalnya kayak gini kan, lonjong. Maka yang disebut dengan sumbu semi mayor itu yang ini. Nah, jadi jari-jari yang panjang ya, yang ini. Nah, nanti jari-jari yang pendek ini itu disebut dengan sumbu semi minor yang ini. Nah, yang ini sumbu semi minor. Kita sebut R kecil aja lah. Nah, jadi kalau di sini, ini angka-angka yang tertera di sini itu diukur dari matahari, pusat tata surya. Jadi 330 ini diukur dari matahari ya. Jadi jarak dari sini sampai sini. Nah, ini adalah 330. Nah, sementara dari matahari sampai ke ujung sebelah kanan ya, yang ini tentu saja adalah 310 ini ya, 310. Sehingga nanti kalau kita mau cari jari-jari jadi sumbu semi mayornya berapa? Ini jumlah dulu, baru dibagi 2 gitu ya. Jadi nanti kalau kalian jumlahkan jadi 330 ditambah 310 gitu ya. Ini kan sama saja dengan 640 ya. Sehingga nanti sumbu semi mayornya R-nya ya bagi 2 aja ya. Kalau dibagi 2 kan 320 juta kilometer gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, planet yang ini ya. Jadi P1 ini planet yang jari-jarinya ini lebih pendek nih ya. Nah, jadi kalau ini kita sebut sebagai R2 nih ya. Ini kan jari-jari orbit planet 2. Yang planet 1 ini pun sama. Ini diukur dari matahari juga. Jadi yang 150 ini jarak dari matahari sampai ke lintasan ini ya. Jadi ini 150 yang ini. Kemudian yang 170 ini pun sama ya. Ya, jarak dari sini sampai matahari ini. Nah, sampai sini. Ya. Nah, ini yang 170. Sehingga nanti kalau kita mau cari jari-jari orbit yang planet 1, kalian jumlahkan juga ini. 170 yang ini ya, ditambah dengan 150 ya, ditambah 150. Ini berapa? Ini sama dengan 320 kan ya. Nah, berarti jari-jari orbit planet yang pertama ini tentu saja adalah setengah dari ini kan. Jadi 160 gitu ya, juta kilometer. Nah, dari hukum yang ketiga ini, dari hukum Kepler ya, kalian bisa tuliskan begini. Jadi nanti kalau kita bandingkan, misalnya di sini periode orbit planet yang kedua dibanding dengan periode orbit planet 1 gitu. Ini jangan lupa, ini kan T-nya kuadrat tadi ya. Ini akan sama dengan jari-jari orbit planet 2 dibanding dengan jari-jari orbit planet 1, jangan lupa pangkat 3, gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kalau kita isikan nih ya, jadi T2 per T1 ini tetap masih kuadrat. Nah, kalian isikan yang ini, R2-nya kan tadi 320 kan? Jadi 320 dibagi dengan 160 gitu ya. Jangan lupa pangkat 3 gitu ya.
Nah, ini kalau kalian sederhanakan sama dengan 2 kan? 2 pangkat 3 itu 8 ya. Nah, sehingga nanti kalau kita ambil T2 dibagi dengan T1 kan sama dengan akar 8 kan ya, ditarik akarnya atau sama dengan 2 akar 2. Sehingga jari-jari orbit planet 2 itu sama dengan 2 akar 2 T1 gitu ya. Oke, di sana ada jawaban yang seperti ini? Ada ya. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 37. Nomor 37, sebuah benda berbentuk silinder bermassa M. Jadi di sini massa bendanya M ya. Jadi M ini adalah massa benda. Kemudian memiliki massa jenis ρ. Jadi ρ ini adalah massa jenis benda. Massa jenis benda. Kemudian apalagi yang diketahui di sini? Lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi di sini ρ airnya dikasih tahu ya. Jadi benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air, tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Jika luas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ 0, jadi di sini ρ-nya, ρ ini massa jenis benda lebih kecil dari ρ air. Jadi artinya si bendanya terapung ya. Tinggi bagian benda yang terendam dalam air adalah. Oke ya, jadi di sini ceritanya ada silinder tadi dimasukkan ke dalam bejana. Nah, posisinya seperti ini mestinya ya. Nah, tadi disebutkan apa namanya, luas penampangnya adalah A, kemudian massa jenisnya adalah ρ gitu ya. Nah, kemudian dia terendam sebagian karena dia terapung. Yang ditanyakan adalah berapa bagian ya tinggi benda yang terendam. Jadi yang terendam dalam cairan yang ini ya. Sebut saja misalnya H gitu ya. Jadi nanti volume yang terendam berarti nanti luas penampangnya tadi A ya. Jadi A kalikan H. Oke ya. Nah, jadi di sini ketika dalam keadaan terapung seperti ini, masih ingat ada gaya apa saja di sini? Pertama, ada yang disebut dengan gaya Archimedes. Masih ingat ada gaya Archimedes di sini, gaya apung. Kemudian ada gaya berat ya, ada W karena dia apa namanya terapung dalam keadaan seimbang. Kita bisa tuliskan gaya Archimedesnya ini sama dengan gaya berat. Gaya Archimedes masih ingat rumusnya? Dia adalah ρ fluida, ρ fluidanya ρ air ya. Ρ air tadi kan ρ 0 ya. Rho 0 dikalikan dengan G dikalikan volume benda tercelup ya. Volume benda tercelup. Kalau bagian yang tercelup kan yang ini ya. Jadi di sini adalah masih ingat volume tabung itu kan luas alas kali tinggi kan. Jadi volume benda yang tercelup adalah A dikalikan dengan H gitu ya. Kemudian berat benda apa? Ya massa bendanya tadi M kan. M dikalikan dengan percepatan gravitasi G. Oke. Ada yang bisa dicoret di sini, G-nya bisa habis ya. Yang ditanyakan adalah tinggi apa namanya benda yang tercelup, bagian benda yang tercelup H berarti ya. Jadi H nanti sama dengan apa? M dibagi dengan ρ 0, ρ air dikalikan dengan A. Gitu ya. Cuman gini aja. Ada jawaban di sana? H sama dengan M dibagi ρ 0 kali A. Ada ya? Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lihat nomor 38. Di sini sebuah koin dengan massa, jadi diketahui di situ ada koin ya yang massanya adalah 10 gram atau kalau dalam SI 10 pangkat min 2 kilogram ya. Kemudian apa lagi? Diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar gitu. Jadi di sini nanti ini kita sebut R ya. Jadi ini adalah 30 cm atau 0,3 meter. Saat kelajuan putar alasnya, jadi alasnya ikut apa namanya berputar dengan kelajuan V, ini kecepatan linearnya mestinya, ini 50 cm per second atau 0,5 meter per second. Dan diketahui percepatan gravitasi G itu adalah 9,8 meter per second kuadrat. Koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Besar koefisien gesekan, jadi yang ditanyakan koefisien gesekannya dan jenis gaya gesekan, apakah statis atau kinetis gitu ya, antara koin dan alasnya. Oke ya. Nah, jadi di sini ceritanya gini. Ada apa namanya satu alas yang bisa berputar. Apakah bentuknya misalnya ini ada meja misalnya begitu ya, tapi dia bisa berputar ya. Dia bisa berputar dengan kecepatan sudut omega misalnya. Di sini tidak disebutkan, nggak apa-apa. Nah, cuman di sini ada apa namanya koin nih ceritanya. Ada koin terletak di sini ya dan ikut berputar. Nah, ini jarak dari pusat tadi disebutkan 30 cm kan. Nah, jadi diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar. Jadi ini R-nya maksudnya. Nah, jadi nanti apa namanya si koin itu berputar dengan kecepatan linear ya. Di sini kecepatan linearnya V yaitu 0,5 ini tadi ya, 0,5 meter per second gitu ya. Nah, Nah, jadi di sini si koin ini bisa bergerak ya, berputar
bergerak melingkar maksudnya, ya tentu saja di koin ini ada gaya yang selalu menuju ke pusat. Namanya gaya sentripetal. Masih ingat ya? Nah, di sini gaya sentripetal yang bekerja pada koin di sini adalah gaya gesekan. Jadi, gaya gesekan itu ya antara koin dengan mejanya dengan alas yang bisa berputar tadi. Nah, jadi gaya gesekannya apa? Statis ya. Kan ini si koinnya diem kan terhadap meja itu kan diem. Nah, jadi gaya gesekannya adalah statis ya. Jadi nanti yang menjadi gaya sentripetalnya itu adalah gaya gesekan statis. Jadi statis nih ya. Jadi gaya gesekannya itu adalah statis. Jadi jawabannya statis. Bisa B, bisa C, bisa juga yang E ya. Pokoknya jawabannya statis nih ya. Oke, nah sekarang kita uraikan. Nah, gaya sentripetal kalian masih ingat? Gaya sentripetal itu kan apa? Massa kalikan kecepatan kuadrat dibagi dengan R ya. Nah, ini sama dengan gaya gesekan statis. Apa nih? Nah, ini apa namanya asumsinya ya. Jadi asumsinya ini kondisinya adalah tepat akan bergerak. Jadi pada saat itu apa namanya si koin ini akan tergelincir gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti di sini gaya gesekannya masih ingat kan rumusnya? Dia adalah mu s dikalikan dengan n gitu ya. Nah, kalau kita uraikan lebih jauh, di sini nanti kita punya M, V kuadrat dibagi dengan R, itu sama dengan mu S kalikan gaya normal. Gaya normalnya apa? Tentu saja sama dengan gaya beratnya kan? Gaya normalnya ini keluar ya, maksudnya ke atas, sementara yang ke bawah itu gaya beratnya. Jadi ini sama dengan M kali G gitu ya. M-nya bisa kalian coret. Yang ditanyakan mu S-nya kan ya. Nah, kalau ditanyakan mu S, nanti sama dengan apa? Ini sama dengan V kuadrat dibagi dengan G kali R. Gitu ya. Bisa menghitungnya? V kuadrat. Jadi ini kuadratin 0,5 dikuadratin 0,25 ya dibagi dengan G-nya berapa? 9,8 ya. Dikalikan jari-jarinya tadi berapa? 0,3. 0,3 ya. Oke, nah nanti kalau kita hitung ini kan 0,25 dibagi berapa nih? Ini kali 3 ya. Jadi 4 masih 2, 27, 29 ya. Jadi nanti 2,94 ya, 2,94. Ini kan hampir 3 kan ya. Jadi ini mendekati kalau kita anggap 0,25 dibagi 3 kan 0,08 ya. Jadi jawabannya sekitar 0,08-an. Ya, jadi ini koefisien gesekan statisnya. Ada di sana jawabannya? Oke, jadi jawaban yang mendekati itu adalah B ya. Oke, bisa dipahami? Sekarang nomor 39. Nomor 39, sebuah pemanas air dengan spesifikasi 100 watt, 220 volt. Jadi di sini spek atau spesifikasi si pemanas listrik ya, itu adalah 1000 ya, 1000 watt, tegangannya 220 volt gitu ya. Digunakan untuk memanaskan air ya, sampai mendidih perlu waktu 15 menit ya. Jadi ini dipakai untuk mendidihkan air dan perlu waktu 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan 110 volt, waktu yang diperlukan menjadi berapa gitu ya. Nah, jadi di sini cuman perubahan energi ya. Jadi dari energi listrik berubah menjadi kalor gitu. Nah, karena si energi listriknya itu berasal dari apa namanya? Tegangan ini ya dan menghasilkan daya segitu, maka bisa kita tuliskan begini. Jadi di sini nanti si kalor yang diperlukan itu sama saja dengan P dikalikan dengan T. Atau P-nya bisa kita ganti sih ya, karena di sini ada tegangan, bisa diganti dengan V kuadrat per R dikalikan dengan T. Nah, jadi ini persamaan nanti yang kita pakai. Oke ya, nah jadi di sini pertama ya, ini kita tuliskan saja, jadi P, ketika ini dipakai normal nih ya, ini P-nya 1000 nih, 1000 watt, kemudian tegangan, si pemanas tadi, dia dipasang normal, 220 volt, nah ini menghasilkan, perlu waktu sebesar 15 menit gitu ya. Nah, nanti dari sini ketika si pemanas itu dipasang pada tegangan yang berbeda, tentu saja si dayanya berubah ya, dayanya berubah. Nah, hal yang harus kalian tahu bahwasanya ketika dayanya berubah, ada satu pada pemanas itu yang tetap hambatan. Jadi hambatan pemanas itu mau dipasang pada tegangan berapa aja pasti sama. Nah, sementara kita punya rumus tadi kan ya. Jadi daya itu bisa dinyatakan dengan V kuadrat per R. Nah, jadi nanti kalau kita ambil R-nya ya, ambil R-nya kan kita punya V kuadrat per P gitu ya. Jadi ini konstan nih nilainya, mau dipasang pada tegangan berapa aja. Yaitu R-nya yang konstan. Karena R-nya konstan bisa ditulis begini berarti. V kuadrat dibagi dengan P itu sama saja dengan V aksen kuadrat dibagi dengan P aksen ya. Jadi kalau dipasang pada tegangan yang berubah ya dayanya berubah ya. Nah, sekarang kita mau cari berapa sih daya sekarang ketika dia dipasang pada tegangan 110. Oke. Nah, ini tinggal diisikan saja. Nah, angka-angkanya. Tadi di sini kan 220 ya, yang ini V kuadrat dikalikan dengan 220 atau kita tulis di sini aja ya. Di sini kayaknya nggak cukup deh. Di sini tempatnya kayaknya nggak cukup, kita tulis di belakang di bawah saja. Jadi di sini 220 kali 220 dibagi dengan P-nya berapa? P-nya ini 1000 ya.
1000 ini sama dengan 110 kan ya. Sekarang dia dipasang pada V aksen. Jadi V aksennya itu adalah 110 volt gitu ya. Kali 110 volt dibagi dengan P aksen. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Disederhanakan nih. Ini dengan ini kalian dapat 2. Ini juga sama ya. Di sini 2 gitu ya. Sehingga nanti daya sekarang yang dihasilkan oleh pemanas ini dibalik saja ya, 1000 dibagi dengan 4 kan. Jadi sama dengan 250 watt gitu ya. 250 watt. Nah ya. 250 watt ya. Ini kurang jelas. Jadi di sini jawabannya adalah 250 watt. Nah, ini daya ketika dipasang pada tegangan berapa? 110 volt gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke bagian tadi. Untuk mendidihkan air itu kan kalornya tetap kan ya, mau apa namanya pemanasnya itu dipasang pada 100 volt, 110 volt, 220 volt, itu tetap kalor yang diperlukan tetap. Sehingga nanti kita bisa tuliskan gini, Q sama saja dengan Q aksen. Kalau tadi itu adalah apa namanya? P dikalikan T. Nah, sekarang kan tentu saja adalah P aksen dikalikan dengan T aksen gitu ya. Nah, P yang tadi kan 1000. Nah, 1000 diperlukan waktu berapa? 15 menit kan? Nah, daya yang sekarang itu adalah 250. Nah, sekarang waktunya berapa? Kan gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian bagi saja ini ya. Jadi 1000 dibagi 250 itu kan 4 ya. 4 kali 15 berapa? 60 ya. Jadi nanti T aksennya sama dengan 60 menit. Ada nggak jawaban di sana 60 menit? Ada ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami ya?